Kami datang Tuhan, kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu. Biarkan kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Saat ku menyembah, kita akan mengawali ibadah kita. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujianku. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sedang memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Pujian ini kembali dari awal dan kita menyembah Tuhan melalui pujian kita. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujianku. Angkat
Engkau juga yang menguduskan kami. Saat kami sembah dan saat kami memuji Tuhan, kami merasakan hadirat Tuhan. Ku angkat tanganku, ku angkat hatiku, ku pandang ke-Ku. Kami datang Tuhan, kami datang saat ku sembah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, biarlah pujian ini bukan hanya lirik-lirik yang indah, namun juga merupakan komitmen di dalam hati kami, merupakan juga kekuatan di dalam hati kami, memotivasi kami bahwa dengan memuji menyembah Tuhan, kami melihat hadirat Tuhan dan kami melihat kekudusan Tuhan yang juga akan menguduskan kami melalui pujian-pujian yang akan kami nyanyikan bersama-sama dan melalui firman Tuhan yang juga kami dengarkan bersama-sama. Kami dikuduskan, kami disucikan, kami dikuatkan, kami disemangati, kami dihiburkan. Itu semua kami dapat di tengah-tengah ibadah yang kami selenggarakan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, selalu bersyukur kepada Tuhan karena memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya kami pergunakan waktu dan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya kami beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Teringat juga bagi sidang jemaat Tuhan yang datang ke rumah ibadah ini yang di tengah-tengah perjalanan, kiranya Tuhan menyertai mereka sampai ke tempat rumah ibadah ini dengan selamat. Kami sama-sama beribadah, kami sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami juga boleh sama-sama dibangun oleh firman Tuhan yang kami dengarkan bersama-sama. Tidak lupa kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang bersamaan beribadah dengan kami pagi hari ini. Tuhan juga melawat anak-anak-Mu yang ada di sana, memberkati hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan berita firman-Mu. Tuhan memberkati mereka sama seperti Tuhan memberkati kami di tempat ini. Biarlah dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami semuanya berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulaikan ibadah kami. Puji Tuhan. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari tempat yang berbahagia ini saya sapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita di tempat ini. Salam yang di belakang. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya rahmat kasih karunia damai sejahtera, pertolongan perlindungan Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan kita semua. Selamat datang, selamat beribadah Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan fokus memuji memuliakan nama Tuhan. Melihat ornamen-ornamen yang ada di tempat rumah ibadah kita ini, kita teringat akan kelahiran Tuhan Yesus. Pujian yang akan kita nyanyikan sebentar lagi adalah bersyukur Bapa. Pujian ini bisa bersyukur atas kasih karunia Tuhan, perpanjangan usia, bersyukur juga atas kesehatan, keluarga yang baik. Namun pujian ini juga umum untuk dinyanyikan bersyukur atas kelahiran Tuhan dalam kehidupan kita yang merupakan hadiah terindah bagi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita nyanyikan pujian ini, bagi yang tahu kita nyanyi bareng-bareng, bagi yang tidak tahu atau belum tahu kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur Bapak. Banyak yang Kau perbuat.
dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita akan pujian ini kembali dari awal. Banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat di
Melalui pujian ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa rancangan Tuhan indah dalam kehidupan kita dan kasih-Nya sempurna. Rancangan Tuhan juga adalah rancangan damai sejahtera bagi kita, yaitu bagaimana Tuhan Yesus lahir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, itu juga merupakan rancangan terindah dalam kehidupan kita, dan kita bersyukur kelahiran Yesus merupakan hadiah terindah di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersuka cita karena kelahiran Yesus adalah hadiah terbesar dalam kehidupan manusia yang membuka pintu jalan kepada Bapa. Kita bisa bertemu dengan Bapa, kita bisa diselamatkan. Oleh sebab itu, kita akan nyanyikan pujian sukacita dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorak atas kelahirannya, atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk, kita akan bertepuk tangan bersama-sama. Amin. Haleluya. Dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur. Haleluya. Sama-sama katakan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus, amin. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Amin. Kita akan nyanyikan dari awal. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh
sujud menyembah, tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi, tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu Allahku dahsyat. Silahkan dulu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak mengapa kita agak sedikit gerak supaya kita lebih sehat dan kita bersuka cita atas kelahiran Tuhan. Kita harus mengekspresikannya melalui mimik wajah kita. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita naikkan pujian untuk mendengarkan firman Tuhan, bagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi, saya persilahkan untuk kesempatannya. Saya persilahkan bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk bersaksi. Boleh? Ada yang tergerak dari Bapak Ibu Saudara menyaksikan cinta kasih Tuhan, mungkin berbahagia, atau mungkin ada mungkin pernah mengalami masalah namun Tuhan memberikan kekuatan dan lain sebagainya. Ada dari Bapak Ibu Saudara sekalian, gak usah malu-malu. Tidak ada? Jikalau tidak ada, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam
hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujudkan yang bangun dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan rahmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidup. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tuhan, kami telah mengucapkan suatu komitmen bahwa kami akan mempersiapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Biar kiranya Roh Kudus akan mengairi tanah hati kami, sehingga benih yang jatuh pada tanah yang subur akan berbuah berlipat-lipat ganda. Itulah yang menjadi harapan kami Tuhan pada setiap ibadah, supaya kami menguasai pikiran dan perasaan kami dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, untuk kami berhasil di dalam ibadah. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik, buat kesehatan yang Tuhan berikan, buat waktu yang Tuhan bukakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi saudaraku di dalam ibadah raya pada hari ini. Kita diberi kemampuan, kekuatan oleh Tuhan untuk bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada firman Tuhan. Kita di dalam setiap ibadah, saudaraku, kita tidak bisa memungkiri bahwa ada 3 perkara yang harus menyertai kita untuk kita bisa beribadah. Pertama, yaitu waktu. Waktu itu diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui umur hidup kita. Itu yang pertama. Kalau Tuhan sudah menutup waktu, maka apapun
yang kita usahakan untuk ibadah sudah selesai, sudah tidak ada lagi. Kita harus menyadari dengan sepenuh-penuhnya bahwa waktu itu diberikan oleh Tuhan. Kedua, kesehatan. Ada waktu yang Tuhan bukakan, tetapi kesehatan kita terganggu. Maka kita tidak akan dapat melakukan apa-apa oleh karena kita tidak mampu secara fisik. Yang ketiga adalah niat. Niat ini, saudaraku, yang paling utama sebetulnya. Kita ini niat apa enggak itu loh. Oleh karena kalau kita tidak ada niat, sekalipun ada waktu, ada kesehatan, tapi gak niat kok, ya enggak jadi, saudaraku. Jadi dalam setiap ibadah itu, secara pribadi kita ini harus berperang, harus bertempur dengan segala kelemahan dan kekurangan kita. Dan yang paling bijak adalah bagaimana seseorang itu mempunyai ketiga-tiganya itu, dan dia berusaha memelihara semuanya ini supaya itu dipersiapkan untuk ibadah, untuk menyembah kepada Tuhan. Oleh karena di dalam penyembahan kita membawa diri kita di dalam menghadap Tuhan untuk menerima firman, maka iman itu akan dibentuk. Dan iman itu iman yang hidup, bukan iman yang busuk, bukan iman yang mati. Iman yang mati itu, saudaraku, berbicara tentang iman, tetapi justru karena orang itu mengaku punya iman, tapi dia itu mempermalukan Tuhan, mempermalukan dirinya sendiri. Dan ini jangan sampai terjadi, saudaraku. Kita tahu bahwa di dalam setiap kita mempersiapkan hati kita. Saya tadi waktu menyanyikan, saya itu teringat pada suatu perumpamaan di mana benih itu ditaburkan pada 4 macam tanah. Ada tanah yang keras, tanah jalanan, ada tanah yang berbatu-batu, tanah yang belum dibereskan. Masih banyak perkara-perkara yang tidak baik masih ada di dalam tanah hati kita. Kemudian tanah yang penuh dengan semak duri, tanah yang tidak pernah diurus, tanah yang tidak pernah diopeni, sehingga ditumbuhi oleh onak duri. Tetapi yang keempat adalah tanah hati yang baik. Sekarang pertanyaannya begini, saudaraku, urusan siapa untuk membereskan tanah itu? Urusan siapa? Apa itu urusannya Tuhan? Enggak, saudaraku. Perlu kita waspadai loh, saudaraku. Seringkali orang Kristen itu salah di dalam menilai, salah di dalam berpikir. Dan dia mengatakan, lah pokoknya firman, nanti firman itu menyelesaikan segala-galanya. Enggak, saudaraku, jangan pernah mimpi dengan kata-kata semacam itu. Kita ini punya tugas, saudaraku. Tugas kita adalah mempersiapkan hati kita, tanah hati kita. Nyanyian tadi jelas, saudaraku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapa yang mempersiapkan? Kita lihat dalam perumpamaan yang Tuhan tulis dalam firman Tuhan. Tidak usah saya bacakan, kita semua sudah, orang Kristen sudah pasti tahu itu cerita itu, di mana benih itu jatuh pada tanah yang keras, yang diumpamakan sebagai pinggir jalan, di mana penuh dengan kesibukan, diinjak-injak. Firman itu, benih itu firman Allah yang jatuh di tepi jalan, diinjak-injak, tidak pernah dihargai. Bagaimana itu?
Sehingga akhirnya firman Tuhan mengatakan ada burung yang merampas benih itu dengan satu tujuan, supaya orang yang mendengar firman itu jangan punya iman, jangan percaya, supaya ia tidak selamat. Loh, saudaraku, betapa bahayanya kalau kita ini datang ke gereja tanpa mempersiapkan tanah hati kita. Banyak urusan seliweran seperti pinggir jalan, sehingga tanah hati itu menjadi keras diinjak-injak, dan benih itu dijatuhkan di tempat itu. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ini ibaratnya orang yang mendengar firman Tuhan, senang dia. Kan banyak, saudaraku, orang Kristen yang ditanya, gimana kamu bilang? Oh, firmannya luar biasa, pengajaran. Tapi semakin diajar, semakin kurang ajar. Tidak pernah menghargai firman. Kelihatannya benih itu tumbuh cuma sebentar, saudaraku. Semaraknya itu cuma sebentar, tapi tidak ada jebusnya, kata orang Jawa. Endingnya itu tidak ada. Berhenti pertumbuhannya. Kemudian apa? Mati. Benih itu mati. Lah kalau kita ngomong firman Tuhan itu hidup, lah kok mati di situ? Apa yang salah dalam hal ini? Yang ketiga, benih itu jatuh di tanah yang penuh semak duri. Dia tumbuh, tapi belum sampai dia berbuah, dia sudah diterkam oleh semak duri itu. Benih itu mati. Loh, firman kok mati? Firmanlah kuasa. Firman-Mu yang kuasa. Loh, tapi firman Tuhan bilang sendiri, loh, benih-benih itu mati di situ, tidak berdaya, tidak ada gunanya, hopeless. Bagaimana, saudaraku? Itu berbicara, saudaraku, bahwa Tuhan itu mau bekerja sama dengan kita. Tuhan tidak single fighter. Tetapi kita manusia-manusia punya kewajiban untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita, berjuang dengan sungguh-sungguh, bukan untuk mendengar sementara, oh bagus, oh seneng, tetapi tidak ada fakta, manfaat, fakta kenyataan di dalam perjalanan hidup anak-anak Tuhan. Tetapi manakala benih itu jatuh pada tanah yang baik, siapa yang ngurusi tanah yang baik itu? Kita, saudaraku. Saya dulu mikirnya gitu. Wah, firman Tuhan itu pokoknya kalau ditaburkan pasti berhasil. Nyatanya enggak. Tergantung tanahnya, tergantung manusianya ini loh, mau diurus apa enggak. Nah, kalau manusianya itu tidak mau menyediakan dirinya, menyediakan tanah hati yang baik, sebaik apapun benih yang ditabur, dia tidak akan bertumbuh dan berbuah-buah. Sehingga diperlukan seorang anak Tuhan yang datang di dalam gereja Tuhan, yang mau bergabung di dalam mendengar firman Tuhan, maka di sanalah keberhasilan itu terjadi. Lukas 8 ayat 18. Lukas 8 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan.
Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Perhatikan cara kita untuk mendengar. Karena siapa yang mempunyai Karena siapa yang mempunyai penghargaan atas hadirat Allah, yaitu firman yang ditaburkan, terus kepadanya akan diberi, maka mereka itu akan diberi. Terus, tetapi siapa yang tidak mempunyai, siapa yang tidak punya kebutuhan, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Iya, tambah melarat, saudaraku, percaya itu. Dan saya sering melihat di dalam jemaat Tuhan yang saya jalani, saya juga sebagai jemaat pada waktu itu, saya banyak memperhatikan jemaat-jemaat yang lain. Bukan untuk mencari salah mereka, tetapi saya tahu saya perlu belajar dari mereka. Dan saya melihat teman-teman saya pada masa muda, mereka yang betul-betul mengarahkan perhatiannya kepada Tuhan. Sekarang mereka sudah tua seperti saya. Ternyata mereka semua adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka tidak pernah ikut sekolah Alkitab, tidak pernah. Tetapi dari penggembalaan itulah akan menghasilkan hamba-hamba Tuhan. Semacam saya ini, saudaraku. Terus terang saya mau bicara kepada jemaat supaya saudara lebih mengenal kehidupan saya. Tidak pernah saya itu sekolah secara formal pada sekolah Alkitab, tidak. Tetapi pada setiap ibadah di dalam ladang penggembalaan, saya memperhatikan dengan sungguh-sungguh, dan saya mohon Tuhan tolong dengan Roh-Mu yang kudus supaya saya mau bisa menjalankan segala apa yang Engkau maui dalam kehidupan ini. Jatuh bangun, saudara. Tidak mulus, tidak. Ada halangan-halangan, rintangan, tetapi semuanya itu, saudaraku, kita ditolong oleh Tuhan untuk melintasi itu. Asal kita mau. Lah kalau kita nggak mau, bagaimana itu? Tuhan tidak pernah memaksa seseorang, Tuhan tidak memperkosa hak orang, tetapi Tuhan mau supaya manusia itu dengan kesadaran dia menyerah kepada Tuhan. Nah, itu yang Tuhan kerja, mempunyai tanah hati yang baik. Saya pikir dulu kalau firman itu sudah mulai bertumbuh, tanah yang keras, yang berbatu-batu, batu-batunya itu hancur oleh karena firman. Nyatanya enggak. Kalau ada tumbuhan semak duri, firman itu datang, tumbuhan-tumbuhan itu akan mati semua. Enggak, saudaraku, firmannya yang mati. Hati-hati, saudaraku. Jadi di dalam hal ini kita harus menghargai. Oleh karena kalau penghargaan kita itu ada, maka iman kita ditumbuhkan. Dan iman ini iman yang produktif, bukan iman yang mati. Minggu lalu, saudaraku, saya refresh bahwa kita sudah banyak membicarakan tentang iman. Tetapi iman yang bertumbuh itu, saudaraku, harus punya tujuan sampai kepada kesempurnaan atau kasih yang bisa diekspresikan. Iman itu tidak kelihatan, saudaraku. Dan iman itu tidak terlalu bermanfaat buat orang lain. Kita tidak bisa memberikan iman kita kepada orang lain. Kamu tak kasih imanku ya, kemudian supaya kamu beriman. Tidak bisa. Pengharapan atau kesucian, kita tidak bisa memberikan kesucian kita kepada orang lain. Kamu tak kasih kesucianku ya, kamu akan jadi suci. Tidak bisa.
yang bisa dilakukan jikalau iman pengharapan itu bertumbuh pada puncaknya, yaitu kasih atau kesempurnaan. Baru kasih itu yang bisa direalisasi, diaktualisasi kepada orang lain, juga kepada Tuhan. Nah, kalau kita tidak tumbuh sampai pada kesempurnaan, maka kita akan terjerumus kepada kesombongan. Sehingga yang minggu lalu kita baca, mengapa orang yang imannya berkembang kemudian terperosok? Oleh karena apa? Oleh karena lupa bahwa dosa-dosanya itu sudah diampuni. Jadi sombong, saudaraku. Lah, kesombongan ini kalau dihadapkan kepada Tuhan, itu musuh besarnya Tuhan. Bagaimana manusia yang membawa dirinya sebagai musuhnya Tuhan berhadapan dengan Tuhan? Binasa, saudaraku. Hati-hati. Maka iman itu, saudaraku, harus betul-betul dikerjakan. Kita diselamatkan itu memang dari iman, saudaraku, melalui iman kita. Dan iman itu bukan dari kita sejatinya, tetapi itu kasih karunia diberikan oleh Allah itu kepada manusia. Jangan tanya, mengapa saya diberi oleh Tuhan? Jangan tanya itu, saudaraku. Itu hak prerogatifnya Tuhan yang tidak bisa digugat. Kalau dia mau, dia beri. Kalau dia tidak mau, dia tidak mau beri. Tetapi justru kita ini yang sudah diberi, maka kita punya kewajiban untuk mengembangkan iman itu. Efesus 2 ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat yang ke-8. Ayat ini, saudaraku, sudah puluhan kali saya beritakan, tetapi saya mengacu kepada diri saya sendiri. Saya mengerti ayat ini, saudaraku, menjelang saya ini pada pertengahan usia, sekitar usia 50. Bayangkan, saudara, betapa terlambatnya saya ini. Padahal saya ini sudah menyandang pendeta muda waktu itu, sudah merasa saya sebagai jemaat yang baik, sudah puluhan tahun saya mendengar firman Tuhan. Tetapi kalau yang namanya otak ini belum dibuka, saudaraku, masih bodoh. Saya mendengar ayat ini, saudaraku, dan waktu itu ayat ini dibacakan sama anak muda yang mengkhotbahi saya. Saya pikir, apa kamu ini, orang muda, mau ngomong apa sih kamu? Tetapi dia membacakan ayat ini, saudara. Saudara dengar, mungkin saudara ada yang senasib dengan saya. Sudah puluhan tahun saudara ibadah, dan puluhan kali saudara mendengar, tetapi benih ini diambil sama burung. Burung itu gambarnya setan, supaya saudara tidak ngerti-ngerti. Tapi pagi ini saudara mendengar, saya sangat mengharapkan untuk saudara mengingat, mengerti, bahkan menghafal, ya. Coba kita dengar Efesus 2 ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat yang ke-8. Demikian, sebab karena kasih karunia, sebab oleh karena kasih karunia, bukan dari sebab apa-apa, saudaraku. Sebab kasih karunia, sudahlah, jangan tanya mengapa Tuhan itu kok memberi saya. Wis ojo takon koyo ngono. Lebih baik tanya gini, untuk apa saya ini kok diberi kasih karunia? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Tapi kalau mengapa, Tuhan tanya, loh, mengapa? Siapa kamu?
Apa jasamu? Malu kita, saudaraku. Tapi kalau kita tanya untuk apa Tuhan? Lah, Tuhan akan kasih tahu untuk dikerjakan. Ya. Ulangi. Sebab karena kasih karunia, hanya karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Kita ini selamat melalui iman kita yang diberikan oleh Tuhan. Terus, itu bukan hasil usahamu. Itu bukan karena kita berusaha manggil orang masuk gereja, kemudian kita merasa bahwa itu jasa kita untuk membawa jiwa-jiwa. Aduh, saudaraku. Kalau jiwa-jiwa itu merosot bukan dari Allah, bukan panggilan Tuhan, yang disalahkan pendetanya. Kamu tidak bisa ngomong jemaat. Coba saudaraku, bener tak hal kayak gini nih ada di dalam kehidupan orang Kristen? Tidak boleh saudaraku. Jikalau kita ini mendapat kemurahan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa itu di ladang Tuhan untuk digembalakan, ya sudah sampai di situ. Perkara dia terus berjalan, itu urusan Tuhan dengan orang itu. Seorang hamba Tuhan, dia menabur tanah apapun dia taburkan, tetapi tanah itu urusan orang itu kepada Tuhan. Ini harus kita mengerti, saudara. Jadi tidak ada kebanggaan seorang pendeta pun, seorang gembala pun dia mengatakan, oh jiwa itu saya loh yang menyelamatkan embel itu. Tidak begitu, tidak begitu. Keselamatan itu adalah pemberian dari Allah secara gratis, dan bukan dari orang itu sendiri malahan, apalagi dari orang lain. Tetapi baiklah kesadaran ini kita miliki, saudaraku, sehingga benar-benar bahwa kita ini diyakinkan keselamatan kita ini datang dari kasih karunia. Tidak ada campur tangan dari lain pihak. Kasih karunia melalui iman kita kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita memperingati itu, saudaraku, hari-hari ini. Kita mempersiapkan hati kita sebagai tanah hati yang lembut, jangan keras. Lanjut ayat itu. Itu bukan hasil usahamu, bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Pemberian gratis. Kenapa gratis? Karena Tuhan tahu nggak ada yang mampu beli. Kalau Tuhan pasang harga, nggak laku. Nggak laku bukan karena barangnya jelek, karena manusianya nggak ada yang mampu beli. Rupiah, dolar, pound sterling nggak laku, sehingga Tuhan tahu, wes kan gak usah tuku lah, nggak kira mampu ya, tak kayak inyok jubuken rawatan, ojo sombong, ojo dumeh. Itu Tuhan. Kemudian apa lanjutnya? Itu bukan hasil pekerjaanmu, duduk penggaweanmu, tetapi itulah kerja Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Terus jangan ada orang yang memegahkan diri. Ojo mekedel, ojo sombong.
Apa itu gandengannya ojo dumeh itu apa, Pak? Ada 3 itu, ojo dumeh. Yang terakhir itu yang paling gak enak, ojo goblok. Ojo gampang gumun. Ya. Jangan heran-heran kok ini enggak. Tapi itu adalah pemberian Tuhan yang gratis kepada kita. Terus karena kita ini buatan Allah, kita ini makhluk ciptaan dari firman Allah. Siapa firman itu? Firman itu adalah Kristus yang menciptakan kehidupan kita, tetapi kita sudah jatuh di dalam pelanggaran, terus diciptakan dalam Kristus Yesus, diulangi dalam penciptaan yang baru oleh Kristus Yesus yang sama. Firman yang sama itu akan membaharui kita menjadi ciptaan-ciptaan yang baru di dalam Dia. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi saudaraku, kalau kita ini merasa bahwa kita ini melakukan pekerjaan baik, ingat, pekerjaan baik itu dari mana? Dari kita sendiri atau oleh karena dari Tuhan yang sudah memiliki kita, yang sudah menyelamatkan kita? Sehingga segala perbuatan baik ini, saudaraku, tidak ada pamrih secara horizontal, tetapi ada pamrih itu vertikal kepada Allah. Ini baru kebaikan yang dari Allah. Oleh sebab itu saya katakan, saudaraku, saya sangat berterima kasih dengan jemaat di Lumajang. Semenjak saya di Lumajang, saya terpenuhi segala kebutuhan-kebutuhan saya. Saya butuh uang, saudaraku, sebagai manusia hidup, tetapi Tuhan sudah cukupkan itu. Dari sejak saya diberkati Tuhan pada masa-masa yang lampau, sehingga saya boleh bebas di dalam melayani Tuhan. Saya tidak berpamrih dalam hal-hal yang horizontal, tetapi saya pernah mengatakan bahwa manusia itu bekerja, dia harus punya self interest. Jikalau orang itu bekerja tanpa punya self interest, tidak punya keinginan pribadi, maka itu perlu diragukan. Saudara nggak perlu ragu terhadap gembala. Oleh karena gembala ini juga punya self interest, tetapi self interest saya bukan kepada yang horizontal, tetapi saya sudah selesai dengan diri saya. Itu yang saya tahu. Saya sudah selesai dengan diri saya. Saya tidak lagi punya interest dari hal-hal yang horizontal, tetapi saya belum selesai dengan Tuhan. Saya masih punya self interest dengan Tuhan. Saya berterima kasih kepada jemaat di Lumajang yang menunjang kehidupan saya setiap hari. Justru dari saudara-saudara yang super sibuk, saudara-saudara ini masih membagi perhatiannya dengan kehidupan saya sebagai seorang gembala di tempat ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Ada orang-orang yang semacam ini. Ya, saudara. Jadi ini yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya iman itu, saudaraku, benar-benar kita terima, yang mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan kita. Terus
untuk melakukan pekerjaan baik, dan untuk mendorong kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan baik yang kayak apa tuh saudaraku? yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Loh, perbuatan baik itu sumbernya itu harus dari Allah, dari Tuhan. Lah kalau dari diri sendiri bagaimana? Ya tidak apa-apa, silakan. Lu apa enggak baik kalau dari diri sendiri mau berbuat baik? Baik, siapa yang bilang enggak baik? Baik. Tuhan mengatakan, engkau akan menerima balasannya oleh karena perbuatan baikmu. Tetapi untuk Tuhan, nanti dulu. Tuhan itu punya kebaikan yang spesifik, yang khusus, yang harus dijalankan oleh anak-anak Tuhan, saudara. Sehingga apa yang dilakukan itu menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita mau bekerja, melayani Tuhan. Dan kalau kita mau tahu, saudaraku, kebaikan yang dari Tuhan itu macam apa sih? Kalau saudara mau tahu, ya dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan cara kita mendengar. Nah, di dalam firman Tuhan itu ada nanti beberapa poin yang ditangkap oleh sidang jemaat, yang masing-masing digerakkan oleh Tuhan untuk punya kerinduan memenuhi hal-hal itu. Jadi ingat saudaraku, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu harus bersumber dari keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan. Sedangkan kebaikan-kebaikan yang harus kita kerjakan itu adalah kebaikan-kebaikan juga yang dari Allah. Dan ingat saudaraku, kita ini diselamatkan untuk berbuat baik, bukan untuk jadi pengangguran. Ada orang yang mendengar firman Tuhan, saudaraku, sampai puluhan tahun, tidak ada aktivitasnya, itu tidak ada, ya cuma gitu tok. Jangan jadi begitu. Itu namanya iman yang mati. Lama-lama busuk, menyebar baunya. Tetapi iman yang hidup itu akan mengharumkan nama Allah di dalam dirinya. Maka Allah itu dipermuliakan. Ini yang harus kita jalankan, saudara. Sudah habis. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan Tuhan mau supaya kita, saudara dan saya ini, hidup di dalamnya. Di dalamnya. Jadi bukan di luarnya. Jadi kalau kita mau di luar Tuhan, kemudian kita mau berbuat baik, terus terang saudaraku, saya katakan silahkan. Dan kita akan mendapat hasil kebaikan kita. Oleh karena yang menikmati kebaikan kita itu adalah orang-orang di sekitar kita, tapi belum Tuhan. Malah bisa jatuh lebih berbahaya jikalau kita tidak berjaga-jaga, kemudian kita berbangga atas segala perbuatan baik kita, dan kemudian kita mengatakan, ini perbuatan baikku, dan mulai menuding orang lain, apa yang kamu lakukan. Nah, celaka ini. Tapi jikalau kita ini melakukan segala kebajikan, kebaikan, oleh karena Allah itu yang membawa kita untuk kita melakukan itu, setiap kali kita melakukan, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Pertanyaan kita bukan mengapa, tidak. Untuk apa Tuhan? Untuk apa Tuhan? Ini yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu saya masih ingat saudaraku, minggu yang lalu kita berbicara dari 2 Petrus 1
yang dimulai, saudaraku, dari ayat yang kelima. Saya tidak mengajak kita untuk membaca ini banyak-banyak, saudaraku, tapi saya hanya refresh untuk mengambil poin-poin yang penting, ya. Ayat yang kelima, 2 Petrus 1 ayat yang kelima, demikian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Ini yang mau saya tekankan, saudaraku. Jadi kita ini harus serius untuk menghadapi waktu, kesehatan, niat. Ini harus kita prioritaskan untuk kita ini bersungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya iman kita ini hidup, bukan iman yang mati, tetapi iman yang hidup, yang semarak di hadapan Tuhan, bertumbuh. Justru karena itu kita harus sungguh-sungguh serius berusaha, struggle. Berusaha itu bergumul, struggle, berusaha untuk menambahkan kepada iman itu sampai kepada pertobatan. Artinya kita mengerti dan membuka diri di hadapan Allah, dan Tuhan akan memberikan Roh-Nya yang kudus supaya kita memiliki pengetahuan tentang Allah secara tepat dan benar, dan kita diberi karunia dari Roh Kudus. Itu adalah penguasaan diri kita. Penguasaan diri itu akan dikembangkan dengan ketekunan kita di dalam kita menghargai firman Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang saleh di hadapan Tuhan. Dan kesalehan ini, saudaraku, akan melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu perbuatan-perbuatan kasih. Ini yang diarahkan oleh Rasul Petrus di dalam 2 Petrus 1 ini. Kalau kita terus, saudaraku, nah, jangan sampai kita ini, saudaraku, jatuh di sini. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 demikian. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Dengan melimpah-limpah itu artinya dengan continue dan berkembang terus. Kamu akan dibuatnya menjadi giat. Kita akan menjadi semakin giat di dalam ibadah, semakin giat di dalam melakukan segala pekerjaan iman itu. Terus giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan serta kita. Berhasil di dalam pengenalan kita kepada Kristus Tuhan kita. Ayat yang ke-9 ini yang paling ngancam ini, saudara. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, tidak memiliki semuanya itu, bukan ia tidak memiliki semuanya itu, artinya tidak berkembang, saudaraku. Terus, ia menjadi buta dan picik. Karena ia buta rohani dan picik juga di dalam kerohaniannya. Mengapa? Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Dia lupa dengan kasih mula-mula. Saudara ingat ya, setiap orang Kristen, setiap kehidupan anak-anak Tuhan, orang percaya, siapapun dia, saya katakan, dia harus punya pengalaman kasih mula-mula, di mana Tuhan itu secara pribadi menyatakan kasih-Nya kepada kehidupan kita masing-masing. Saya masih ingat itu, saudaraku. Saya masih ingat itu kasih mula-mula itu. Sehingga kasih mula-mula itu di mana Tuhan itu pernah datang
Dan dia mengatakan dosamu sudah diampuni. Jangan lagi engkau memikirkan perkara-perkara yang sudah tidak berguna itu. Tuhan sudah melupakan itu semua. Dan berkembanglah engkau di dalam pertobatanmu. Jadi tugas kita itu begitu, saudaraku. Kalau kita ini sudah diampuni oleh Tuhan, jangan mikir-mikir lagi. Bodoh banget. Tuhan sudah melupakan. Tapi kita yang masih tidak yakin, diampuni apa enggak, diampuni apa enggak. Betapa menderitanya orang itu. Sehingga orang itu cari kompensasi supaya dia kelihatan baik, supaya kelihatan dia itu sudah diampuni. Maka dia overacting di dalam kehidupannya. Tak perlu, saudaraku. Tetapi Rasul Petrus mengajarkan kepada kita, jikalau iman itu tidak bertumbuh, ingat bahwa kita tidak pernah mengalami kasih mula-mula. Seingat saya, saudaraku, mungkin juga ada kesaksian dari istri saya. Pada waktu saya mulai kembali kepada Tuhan, mulai bertobat di masa muda saya, entah berapa puluh kali saya itu tersungkur di depan mimbar. Setiap firman itu disampaikan menghunjam dalam roh saya, dan saya merasakan betapa jeleknya saya ini, betapa buruknya, betapa jahatnya saya ini. Tetapi di dalam firman itu saya melihat Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan pintu terbuka. Hamba Tuhan memberikan penawaran kepada siapa saja yang mau menyelesaikan itu. Dan Tuhan mendorong kehidupan saya untuk saya mau menyerah kepada Tuhan. Tuhan, ini yang jelek ini ambil Tuhan. Saya minta ganti yang bagus untuk hidup saya. Betapa gak tahu dirinya manusia ini, saudara. Yang jelek kasihkan Tuhan, ambil. Minta yang bagus. Jangan lupakan kasih mula-mula ini, saudara, di mana Tuhan pernah datang dalam kehidupan kita melalui lawatan firman Tuhan, sehingga bukan kita lagi yang menguasai kehendak kita, tetapi Tuhan yang akan mengubah kehidupan kita. Tuhan mengatakan, tetapi barang siapa yang tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Mengapa? Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya telah dihapuskan. Kita melihat di dalam surat Wahyu, saudaraku, surat Wahyu pasal yang kedua. Kita baca ayat yang pertama. Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama, demikian: kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ini di Efesus, saudaraku, yang kita baca tadi di Efesus. Terus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Tuhan menampakkan diri kepada Rasul Yohanes, bagaimana Tuhan itu meneliti 7 sidang jemaat yang di Asia Kecil sebagai wakil dari gereja Tuhan di muka bumi. Terus, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Tuhan tidak melupakan segala kebaikan gereja Tuhan. Tetapi saudara ingat juga
bahwa Tuhan tidak pernah menuntut gereja Tuhan itu harus sama dengan yang lain. Gereja Tuhan itu punya ciri khas tersendiri. Ada orang yang mengatakan, kok tidak seperti kayak itu? Iya, saya katakan, iya memang kayak gitu, tidak apa-apa. Lah kita kok kayak gini? Lah iya ya kita kayak gini, terus mau ya apa? Ya kita harus upgrade, kita harus maju. Iya kita maju, tapi kita maju dengan apa yang ada dari kita. Jangan maju dengan orang lain, morat-marit nanti. Kita ini memang berbeda-beda, saudaraku. 7 sidang itu Tuhan tahu semua apa yang baik, tapi Tuhan juga tahu apa semua yang keliru. Oleh sebab itu setiap gereja dilawat dan diberitahu pengarahan kekurangan masing-masing. Dalam hal ini berkaitan dengan 2 Petrus 1, saya ingin memberitahukan kepada saudara, ada gereja yang semacam ini di Efesus. Maka Tuhan melawat gereja itu. Terus, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Wah hebat, gereja ini dewasa. Terus, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Wah, bisa nguji rasul. Bayangkan saudaraku, jemaat lo ini bisa nguji seorang rasul. Rasul ini dari Tuhan apa enggak? Jemaat bisa nguji pendetanya, gembalanya. Gembala ini dari Tuhan atau tidak? Hebat saudaraku. Ini Efesus, jemaat yang hebat. Tuhan bilang itu. Terus, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Iya, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Sampai dia bisa tahu pendeta ini bohong, rasul itu pendusta. Wah saudaraku, jemaat yang rohaninya tinggi, rohaninya dewasa, bisa menilai segala apa yang dia terima lebih dulu. Dan dia bisa memutuskan orang itu tidak benar, pendeta itu salah, gembala itu ngawur. Sampai gitu loh kelasnya saudaraku. Terus, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Wah, jemaat yang mau menderita, jemaat yang sabar, jemaat yang teguh di dalam imannya. Terus, dan engkau tidak mengenal lelah. Dan engkau bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah. Sudah, pol-polan itu saudaraku. Jarang ada jemaat yang kayak gitu. Kita belum sampai di situ. Tapi ini sudah dului saudaraku, dan Tuhan sudah memberitahukan. Terus, namun demikian aku mencela engkau. Sekalipun engkau begitu hebat, aku tetap mencela engkau. Tuhan melihat ada satu kekurangan di dalam sidang itu. Apa itu? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Engkau telah meninggalkan kasih mula-mula. Engkau menjadi sombong oleh karena engkau lupa bahwa dosa-dosamu yang dahulu itu sudah diampuni. Sanksinya apa, saudaraku, untuk gereja semacam itu? Terus, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Betapa dalamnya engkau ini sudah jatuh, kata Tuhan. Kelihatannya moncer saudaraku, tetapi Tuhan bilang betapa jerunya kamu itu amblek, jatuh. Terus, bertobatlah sekali lagi. Bertobatlah sekali lagi. Bayangkan saudaraku, gereja yang begitu hebat rohaninya, Tuhan bilang, bertobat ya. Ini yang harus kita tahu saudaraku, bahwa kasih mula-mula itu sangat bermanfaat, sangat berguna. Terus, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Bertobat.
Ulangi, iman itu menjadi kebajikan, kebajikan itu bertobat. Loh, suruh mulai lagi loh, saudara. Suruh mulai lagi. Terus, jika tidak demikian, kalau engkau tidak mau melakukan pertobatan ulang, terus aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Kaki Dian itu adalah kesaksian sebagai anak-anak Tuhan. Dalam arti yang lebih luas, kaki Dian itu adalah gereja Tuhan di muka bumi ini yang memancarkan terang Tuhan. Tapi jikalau terang Tuhan ini, saudaraku, dikotori oleh kesombongan-kesombongan, maka Tuhan mengatakan, kalau kamu tidak mau bertobat, aku akan mengambil kaki Dian ini, dan kamu berhenti loh untuk menjadi kesaksian. Berhenti loh kamu. Kamu tidak dapat kesempatan lagi untuk menyaksikan Tuhan. Selesai loh kamu. Bagaimana jawaban kita, saudaraku? Bukankah sebaiknya kita ini merendahkan hati kita kepada Tuhan, untuk datang kembali kepada Tuhan, memohonkan kemurahan Tuhan untuk membukakan pikiran dan hati kita, mengenali apa yang tidak baik dalam kehidupan kita, dan kita kembali berdamai dengan Tuhan. Itu jauh lebih baik, saudaraku. Kita berdamai dengan Tuhan. Bagaimana kita berdamai dengan Tuhan? Yaitu kita menempatkan Yesus Kristus di dalam hati kita sebagai Sang Penebus, Juru Selamat, dan kita diampuni, kita dikuduskan oleh karena pengorbanannya, dan kita selesai dengan diri kita, dan kita hanya berharap kepada Tuhan. Sekali lagi, saudaraku, saya mengatakan ini supaya kita mengenal rencana Tuhan. Kita kembali sebagai satu ayat penutup dari 2 Petrus 1 tadi, sebagai ayat penutup, ayat yang ke-10 ini kita perhatikan. Jadi kalau dari ayat 5 tadi pertama kita mendengar, hendaklah engkau dengan sungguh-sungguh berusaha. Jadi itu artinya kita loh punya tugas, Tuhan punya tugas, tapi kita juga punya tugas. Kita harus serius dengan sungguh-sungguh. Bahkan di dalam surat Petrus ini ada pengulangan kata berusaha sungguh-sungguh. Kita baca ayat yang ke-10. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Berusahalah dengan sungguh-sungguh. Itu tugas kita. Tidak ada yang maksa. Tuhan sendiri tidak akan memaksa kita untuk bersungguh-sungguh. Tuhan tidak mau membuat kita menjadi robot. Tetapi kalau kita digugah dari roh kita dan kita bilang, sungguh Tuhan aku mau, maka Roh Kudus itu akan menolong. Nah itu. Mengapa Roh Kudus menolong? Karena Tuhan tahu kita tidak mampu. Tapi kita punya komitmen, serius dengan sungguh-sungguh, tidak main-main kita ini mau beribadah. Terus supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Supaya pemakaian Tuhan melalui panggilan dan pilihan dalam kehidupan kita semakin kokoh, semakin teguh. Terus, sebab jikalau kamu melakukannya, kalau kita berada pada jalur jalan ini, apa yang dihasilkan? Kamu tidak akan pernah tersandung. Kita tidak pernah kecewa. Kita tidak pernah berurusan dengan perasaan-perasaan horizontal, tapi kita hanya berperasaan kita kepada Kristus. Tidak ada itu.
Kalau seorang hamba Tuhan, saudaraku, bukan saya ini ngomong bagaimana ya, tapi saya juga harus belajar. Kalau saya dikacaukan dengan urusan-urusan horizontal, saya tidak pernah kesempatan untuk memikirkan firman Tuhan. Saya memperhatikan, tetapi saya mendelegasikan. Tetapi kalau melebur di situ, saudaraku, saya ini harus memilih, dan pemilihan itu tidak salah. Para rasul itu juga memilih. Pada waktu dia banyak dituntut dengan peraturan-peraturan meja-meja, katanya pada Kisah Rasul, maka Rasul mengatakan, habis waktuku ngurusin kayak gini, aku tidak bisa nyari firman Tuhan. Oleh sebab itu harus ada pendelegasian. Maka dipilihlah Stefanus. Kalau saudara sering baca firman Tuhan pasti tahu cerita itu. Jadi ada, saudaraku, teknik untuk kita berbagi tugas di dalam melayani Tuhan. Tidak semuanya dicakepi sendiri. Tidak begitu. Tapi kembali lagi pada inti dari apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Urusan kita menyediakan tanah hati yang lembut di hadapan Tuhan. Maka firman yang datang, yang jatuh di tanah hati kita yang lembut, dia akan berbuah-buah. Tetapi kalau kita datang, kita masih penuh kedongkolan antara teman kita melihat si A, si B itu salah, kita yang benar. Nah, kalau ditanya, iya firmannya bagus, tapi tidak pernah terrealisasi dalam kehidupan. Ini yang sangat berbahaya. Tetapi yang paling bahaya ialah kalau kita mandek di dalam stage yang seharusnya meningkat, yaitu apa? Kita lupa kalau kita ini juga asalnya orang yang berdosa, dan dosa kita sudah diampuni, dan Tuhan mau memakai kehidupan kita. Silahkan saudaraku merenungkan firman Tuhan ini, dan tindakan selanjutnya terserah kepada kita masing-masing. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah nyanyian, Tuhan ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Tuhan ini aku, jadikan aku hambamu untuk melakukan firman. Indah sekali saudaraku. Nyanyian ini pernah menjadi suatu komit di dalam kehidupan saya. Saya waktu diminta oleh gembala saya mempersiapkan sebuah nyanyian, maka nyanyian ini memberikan satu power dalam kehidupan saya. Kita nyanyikan ya saudara ya, dan kita nikmati setiap baitnya. Tuhan
kita harus bersinar sebagai sinar. Penuhi hidup ini bangkit, kita nyanyikan refrainnya. Nyanyikan baik sebagai doa kita kembali. Hari ini aku jadikanlah aku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Tuhan, ini aku jadikanlah hambamu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi Bapa di dalam surga, apa yang kami ucapkan dalam nyanyian ini Tuhan, biarlah menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan kami semua tanpa kecuali. Siapapun kami yang sudah mendengar akan firman-Mu ini Tuhan, Engkau mau bekerja di dalamnya, Engkau bertumbuh, Engkau berkembang, Engkau berbuah berlipat-lipat kali ganda di dalam kehidupan kami. Kami mengenal Engkau sekarang Tuhan, bahwa kami wajib, punya kewajiban, punya tugas untuk berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan serius mempersiapkan hati kami untuk menyambut akan segala kasih karunia-Mu, supaya iman itu tidak tinggal diam. Iman bukan iman yang mati dan bau, tetapi iman yang semarak, yang hidup sampai kepada membawa kemuliaan Tuhan di dalam kami melakukan segala kasih yang Engkau sudah tugaskan dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tidak akan bertanya mengapa Engkau melakukan ini, oleh karena ini adalah hak Tuhan sepenuh. Tetapi yang kami tahu dan kami mau tanya, untuk apa? Dan kami mohon pengarahan-Mu Tuhan, untuk kami melakukan dengan sukacita, dengan senang hati, supaya kami selalu mengingat akan kasih mula-mula yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, ada pengumuman.
Sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Ada banyak pengumuman hari ini, jadi mohon bersabar Bapak Ibu Saudara. Namun sebelumnya saya sampaikan terima kasih bagi seluruh sidang jemaat yang berkenan hadir, yang selalu setia, yang selalu mendukung di dalam ibadah-ibadah yang kita selenggarakan. Tuhan memberkati kita, senantiasa memberikan kita kekuatan dan hikmat Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu. Pengumuman yang pertama yang ingin saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti biasa ibadah kita berjalan 1 kali di dalam 1 minggu secara onsite atau tatap muka, yaitu di dalam ibadah raya saja hari Minggu jam 8 pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk ibadah sekolah minggu, ibadah PA dan juga ibadah kaum muda berjalan secara online. Bapak Ibu boleh menyaksikannya. Ibadah PA berlangsung hari Rebo jam 5 sore, ibadah kaum muda hari Sabtu biasanya pagi-pagi sudah di-share. Ibadah sekolah minggu hari Minggu biasanya jam 12 kami sudah share video-videonya. Itu pengumuman yang pertama yang saya bagikan bagi kita semua. Pengumuman kedua saya sampaikan, informasikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa minggu depan adalah hari Natal khusus sekolah minggu, benar ya? Ya, Natal sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu yang punya anak-anaknya boleh mengikuti ibadah Natal sekolah minggu, yaitu hari Minggu tanggal 19. Ya, tanggal 19 boleh ikut. Tenang Bapak Ibu Saudara, kita melakukan prokes yang ketat walaupun anak-anaknya secara onsite seperti itu, karena kami melihat, menimbang juga dan juga memberikan angket seperti itu, dalam artian kita mensurvei dulu orang-orang tuanya mau atau enggak, dan ternyata kebanyakan itu mau untuk ibadah secara onsite atau tatap muka, namun dengan prokes yang ketat juga. Dan juga di dalam Natal sekolah minggu itu nanti ada latihan, ada penampilan drama musikal seperti itu, jadi peragaan Natal musikal nanti boleh disaksikan bersama-sama. Dan juga waktunya tidak panjang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menentukan waktu yang sangat-sangat singkat supaya juga aman bagi anak-anak yang hadir pada saat itu. Itu pengumuman yang pertama. Yang kedua, pengumuman yang ketiga, untuk Natal kita, Natal umum berlangsung tanggal 26. Jadi 2 minggu lagi Bapak Ibu Saudara itu Natal umum. Hari Minggu tanggal 26 Desember Bapak Ibu Saudara. Pagi-pagi jam 8 pagi. Baik itu Gereja GPT Lumajang dan Jatiroto, kita menyelenggarakannya ibadah secara bersama-sama. Loh, mengapa pagi bro? Karena jikalau pagi nanti tidak hujan Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita bisa datang, kita bisa tenang, tidak buru-buru seperti itu, tidak capek juga. Itulah alasan-alasan mengapa kita selenggarakan pagi-pagi, karena kan sore-sore biasanya hujan seperti itu. Jadi mari datang bersama-sama di ibadah Natal kita tanggal 26. Minggu depan saya informasikan kembali untuk mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pengumuman keempat yang ingin saya bagikan bagi kita semua, yang berulang tahun, ada banyak yang berulang tahun. Yang pertama Saudara Sigit, Coach Sigit, selamat ulang tahun bro. Semoga disegerakan yang harus disegerakan bro ya. Iya. Oke, Tuhan berkati dalam kesehatan, keluarga dan pekerjaannya, Tuhan senantiasa berkati. Dan juga ada adik Edsal, masih keluarga sama C Fitri dari Jatiroto, benar C ya? Iya, nanti kita doakan bersama-sama. Dan juga Ibu Fani, istri dari Bapak Ping Ping juga yang berulang tahun, Ibu Fani. Dan juga ayah saya berulang tahun Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti didoakan juga bersama-sama. Dan juga kita akan berdoa untuk Bapak Sidarta yang masih sakit. Ya, saya terima informasinya masih di Surabaya. Kemarin katanya mau pulang ke Surabaya hari Sabtu, namun tidak jadi, harus juga dirawat lagi seperti itu. Kita doakan teman seiman kita supaya lekas dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Dan pengumuman yang terakhir yang saya bagikan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, baik itu kolekte atau persembahan Natal atau persepuluhan, boleh langsung saja memasukkannya di dalam kotak yang ada di belakang kita. Mau pulang ibadah atau mau datang ibadah, silahkan saja dimasukkan. Kalau perpuluhan silahkan ditulis perpuluhan, persembahan Natal silahkan dituliskan persembahan Natal, supaya bendahara kita mudah untuk memilahnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian pengumuman yang saya bagikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala kita.
Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur sebelum meninggalkan tempat ini. Tuhan, kami masih tetap ingin mendoakan kepada saudara-saudara sebangsa yang mengalami masalah bencana alam di Gunung Semeru. Tuhan, kami sebagai gereja-Mu mendoakan supaya mereka mendapat kekuatan, kesehatan, dan tetap terpelihara mental mereka di dalam menghadapi segalanya ini. Kami berdoa Tuhan buat para petugas sukarelawan yang tergerak hatinya untuk mereka menyatakan kemuliaan Tuhan. Mereka dengan sukarela melayani sesama di tempat bencana ini. Tuhan berikan hikmat akal budi supaya mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan menolong setiap mereka yang terdampak dengan pertolongan-pertolongan yang baik dan tepat. Tuhan, Engkau tolong mereka semua, jauhkan dari segala kekecewaan hati, jauhkan dari segala kemarahan apalagi yang ditujukan kepada Tuhan. Tetapi biarlah mereka menyadari, semakin menyadari bahwa mereka adalah manusia yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Inilah doa kami. Tuhan, kami juga bersyukur dan berdoa untuk saudara kami Sigit dan anak Excel yang berulang tahun. Demikian juga dengan Fani dan Bapak Silalahi. Tuhan, Engkau tahu mereka mengalami sukacita oleh karena perpanjangan usia yang Engkau berikan, tetapi lebih penting dari itu semua Tuhan, supaya di dalam pertambahan usianya mereka boleh menyerahkan diri kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh dan melayani Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Sidarta yang terganggu kesehatannya. Tuhan, kami berdoa dengan sungguh-sungguh untuk keluarga ini. Mereka mengasihi Engkau Tuhan, dan biarlah Tuhan memakai kehidupan keluarga ini untuk lebih lagi mengasihi Engkau. Berikan kekuatan Tuhan, kesehatan yang pulih, supaya mereka boleh lanjut di dalam hidup melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur hanya bagi Engkau. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat anugerah, kasih sayang, cinta kasih, perlindungan, keselamatan yang kekal dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, menyertai kehidupan kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah beserta dengan segala berkat ini, dan engkau juga diberkati dengan perkara-perkara jasmaniah yang engkau butuhkan, dan engkau diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin. Selamat siang. Sebentar Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebentar, ada pengumuman yang ketinggalan. Untuk Natal Sekolah Minggu itu tanggal 19 jam 4 sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Jam 4 sore ya, Natal Sekolah Minggunya jam 4 sore. Oke, demikian. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Atau ada yang latihan musik, katanya latihan untuk paduan suara. Latihan paduan suara bagi jemaat, adakah? Oh iya, ada bagi sidang jemaat, ada latihan paduan suara untuk persembahan Natal kita. Boleh ditunggu sebentar? Oke.